Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Ini Samsung Galaxy A37. Harganya lo bisa cek di sini nih, harganya berapa. Yang pasti ngikutin harga memori dan RAM ya, ngikutin kelangkaan gitu. Dan dengan harga segitu, worth it apa enggak? Yuk kita bahas. Kalau dari sisi desainnya sendiri, ya lumayan berasa ada perubahan, ada upgrade gitu. Nih, kotak penjualannya Samsung Galaxy A37 kayak gini, tipis minimalis, kayak HP-HP Samsung seperti biasa ya. Dan di dalam kotaknya ini tentu aja kita bakalan dapetin HP-nya nih. Yang gue pegang ini yang warna abu-abu. Dan di dalam kotak lainnya, di kompartemen berikutnya ya, ini kita bisa dapetin ada SIM card ejector yang bentuknya kayak gini nih, standar banget. Terus di dalamnya ini kita bakalan dapetin kabel data dan juga dapat kartu garansi. Kabel datanya USB-C to USB-C ya. Udah gitu aja, nggak dapet charger, nggak ada chargernya, beli sendiri. Secara desain Galaxy A37 ini tuh masih mirip-mirip kayak tahun lalu. Cuma bagian kameranya aja. Kalau Galaxy A37, bagian ring kameranya tuh ada actionnya gitu. Untuk ketebalan sama tebalnya dan masih disediain juga button island gitu yang bikin tangan tuh nyaman banget. Frame-nya sendiri juga masih dari bahan polikarbonat. Kalau lihat desain tampak depan juga sama aja. Bezel layarnya tuh sama-sama masih cukup tebal untuk kelas harga segini. Untuk bagian pansel kameranya juga ukurannya sama besar. Dan lu bisa lihat sendiri ya, mau kiri, kanan, atas, bawah, tebalnya sama untuk bezel layarnya. Dan secara kualitas bodi, HP ini juga masih pakai bodi kaca untuk bagian belakangnya. Dengan finishing yang juga masih glossy. Tapi gue akuin gue suka desainnya karena simple minimalis dan berasa mewah di genggaman. Ada 4 pilihan warna ya, warna charcoal atau grey, warna putih, warna lavender atau ungu, dan satu lagi warna grey green atau hijau. Kalau lo lebih suka warna yang mana nih guys? Dan ngomongin layar, untuk kualitas layarnya masih sama aja kayak tahun lalu. Tapi segini emang udah termasuk bagus. Layarnya 6,7 inch AMOLED 120 Hz. Pokoknya kualitas layarnya Samsung lah, cakep dilihatnya. Di luar ruangan juga tetap kelihatan, tetap jelas, nggak kegelapan. Yang menarik dari Samsung Galaxy A37 ini adalah dia tuh udah nggak pakai Snapdragon lagi. Karena tahun lalu kan A36 kan pakai Snapdragon. Ini pakai chipset buatan sendiri. Apa karena lagi pada mahal ya? HP ini pakai chipset Exynos 1480 yang dipakai di Samsung Galaxy A55 2 tahun lalu. Dimana secara performa ya sebenarnya udah termasuk kenceng ya, udah cukup nyaman kalau dipakai buat main game udah asik. Salah satu yang di-upgrade dari HP ini adalah ketahanannya. HP ini tuh udah tahan air IP68. Kalau dibandingin sama A36 tahun lalu, masih IP67. Kalau ini udah lebih tahan air. Kalau untuk kapasitas baterainya masih 5000 mAh dan ngecasnya juga masih 45 watt, belum ada perubahan. Tapi kalau ngelihat chipsetnya harusnya sih awet ya, lebih dari sehari. Dan Samsung sih ngeklaim kalau dicas pakai charger original dia bisa ngecas dalam waktu 30 menit itu bisa 65% katanya. Ya gue belum cobain sendiri karena ya ini HP-nya juga gue boleh minjem. Yang menarik dari sisi kameranya adalah setupnya nggak berubah sama sekali dibandingin Galaxy A36. Tapi karena ISP-nya beda ya, karena pakai chipset yang berbeda, ini berasa upgrade jadinya. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan aperture f1.8, udah big pixel 1 milimikron per pikselnya, udah OIS juga. Terus juga ada 8 megapiksel kamera ultrawide dan 5 megapiksel kamera makro yang masih fixed focus. Kalau buat foto-foto selfie, kamera depannya standar sama masih 12 megapiksel aja. Dan di video ini gue kasih lihat ya beberapa sampel foto baik di kondisi luar ruangan maupun di dalam ruangan. Yang gue nggak bisa nilai banyak, tapi untuk bagian low light-nya ini udah termasuk ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Berasa lebih detail dan lebih terang, nggak pecah-pecah gitu. Kita cobain perekaman video kamera depan ya. Pakai 4K di 30 fps, dia nggak ada 60 fps kalau buat 4K nya. Kita cobain dipakai buat jalan udah lumayan stabil, keren. Sekarang kalau misalnya kita cobain ke kamera utamanya kayak gimana, ya kita coba. Tuh kayak gitu tuh, ini gue nggak berhentiin loh, cuma langsung pindah gitu aja. Kayak gini kualitasnya, pakai buat jalan cukup stabil. Kalau misalnya kita pindah fokus kayak gimana, pindah fokusnya juga nggak ini ya, nggak kasar, dia cukup halus. Keren sih ini. Nah, kali ini kita cobain untuk perekaman video pakai Full HD, pakai 1080 30 fps, kualitasnya kayak gini. Dan dynamic range-nya lebih bekerja dengan baik ya. Terus dia juga tetap stabil, dan kita cobain buat pindah ke kamera belakang secara langsung. Tuh langsung dia pindah. Ini gue nggak pakai berhentiin ya, sambil jalan aja
Ini kamera utama Full HD 30 fps. Kita pindah ke kamera ultrawide. Tuh kayak gitu tuh. Langsung pindah kamera ultrawide. Balik lagi ke kamera utama. Nah, kayak gitu. Menarik gak sih HP-nya? Karena HP ini tuh menjagokan nightography ya. Kameranya tuh buat kalau malam-malam buat rekam video atau foto tuh katanya bagus. Lo bisa lihat sendiri nih, ini kondisinya agak gelap ya karena di outdoor dan cuma lampu-lampu taman kecil-kecil gitu. Gimana menurut lo kualitasnya? Ini di Full HD 30 fps, kualitasnya kayak gini. Dan lagi ramenya AI, ini juga AI-nya nambah dong. Nggak cuma Circle Processors doang, dan juga nggak cuma Gemini aja. Ya sekarang fitur AI-nya udah ditambahin ada voice transcription atau penerjemahan gitu. Dan AI-nya on device lah buat voice transcription ya. Terus dia juga punya object eraser juga untuk menghapus objek di foto yang nggak diinginkan. Salah satu hal yang bikin Galaxy A37 ini menarik adalah garansinya. Dia tuh garansinya panjang, sampai 2 tahun. Kalau merek lain kan di kelas harga segini masih garansi 12 bulan aja, atau paling banter 15 bulan. Ini 2 tahun. Dan seperti biasa, Samsung ngasih keamanan Samsung Knox Vault buat HP ini tuh biar nggak mudah diretas. Dan ada tambahan satu fitur lagi dari Samsung. HP ini sekarang tuh punya fitur yang namanya private folder gitu buat ngumpetin foto-foto atau video yang menurut kita tuh privacy banget. Yang pasti gue nggak bisa cerita banyak ya, karena gue nyobainnya juga cuma sebentar aja. Kalau pengen diulik lebih luas lagi, ya tungguin aja sampai HP-nya ada di tangan gue lagi nanti. Dan segitu aja videonya. Menurut lo gimana Samsung Galaxy A37 ini? Menarik atau enggak? Jangan lupa komentarnya. Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Harganya wow. Tapi menarik sih. Garasinya 2 tahun.